اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang meringankan langkah kita untuk mendatangi majlisul ilm, yang membuka hati kita untuk mudah menerima ajaran Islam. Semoga Allah menjaga kita tetap berada di atas Islam dan istiqomah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Pertemuan kali ini ke depan kita akan membicarakan kelanjutan langkah ibadah manusia kepada Allah yang ke-11, yang ke-10 terakhir pertemuan kemarin, yaitu al-firar. Seorang manusia, proses atau tahapan di dalam beribadah kepada Allah adalah berlari menuju Allah dengan berbagai macam dalil yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Tingkatan selanjutnya adalah as-sima'. Secara makna bahasa as-sima' punika ya membuka telinga kita untuk mau mendengarkan kebenaran. Jadi setelah seseorang mengarahkan langkah kehidupannya untuk mentaati Allah, kemudian apa yang perlu dia kerjakan? Dia harus siap menerima dan mendengar apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanda kebaikan. Jadi as-sima, seseorang dibuat oleh Allah taala untuk mendengarkan kebaikan, itu tanda kebaikan. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau alimallahu fihim khairal la asma'ahum. Kalau Allah mengetahui bahwa orang itu baik, walau alimallahu fihim khaira, jadi kalau Allah mengetahui bahwa orang itu baik di sisi Allah, la asma'ahum, maka Allah akan menjadikan orang itu mau mendengarkan kebenaran Islam. Ini bagian penting dari proses seseorang mendapatkan petunjuk. Menawi Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah sudah kita bahas dulu ibu-ibu pada waktu kita membahas tentang proses seorang mendapatkan hidayah. Terus tahapan-tahapan seorang mendapatkan hidayah itu bermacam-macam disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Sudah kita bahas, mungkin monggo engkang ngasto catatan, mungkin catatan itu bisa dibuka. Pernah kita bahas sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Wah, suwe tenan nisan. Jadi Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, sama singkat ibu-ibu nggih. Jadi ini kita bahas di majelis yang lain, di pengajian yang lain. Seseorang mendapatkan hidayah yang paling utama dan paling baik itu orang yang langsung diajak berbicara oleh Allah. Itu tahapan pertama. Dan ini istimewa. Nek awake dhewe ora mungkin. Itu hanya Allah berikan kepada nabi-nabi terpilih. Nabi saja terpilih. Yang kita kenal, orang yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung itu hanya 2. Satu yaitu Nabi Musa alaihissalam di dunia ini. Beliau diajak oleh Allah Ta'ala untuk bercakap-cakap di balik hijab. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara secara langsung dengan Musa alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan ini lebih tinggi lagi. Rasul tidak diajak berbicara oleh Allah di dunia ini, tapi dipanggil oleh Allah untuk bertemu dengan Allah di kedudukannya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ini istimewa betul. Maka Allah memujinya di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Segala puji bagi Allah yang memperjalankan seorang hambanya di malam hari. Jadi Allah Ta'ala itu menyambung dirinya dengan seorang hamba yang oleh Allah diajak untuk bertemu dengan Allah. Ini keistimewaan yang luar biasa. Sinten menika Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya karena Rasul kita dipanggil langsung untuk bertatap muka dengan Allah, maka para ulama, para sahabat, jumhur sahabat menyampaikan Rasul kita melihat Allah. Kalau Nabi Musa tidak melihat Allah loh nggih. Nek panjenengan membaca tafsir surat Al-Baqarah
Wa qalu ya Musa arinallaha jahratan fa arinallaha jahrah fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim. Dan mereka Bani Israel mengatakan, wahai Musa, perlihatkan Allah kepada kami secara terang-terangan. Fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim. Maka kemudian mereka disambar oleh petir karena kezaliman mereka. Ceritanya dos pundi diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Bilih ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak 70 orang paling soleh di antara Bani Israel, tokoh-tokohnya untuk bertahanus di Bukit Sinai itu, maka 70 orang ini mendengar ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi ketika mereka melihat ke atas, di atas kepala mereka itu ada awan yang sangat tebal. Nggih, ning gandeng Bani Israel iki merosal wonge. Maka ketika mendengar Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah itu mereka mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah sampai Allah kelihatan. Apa itu? Sambar meledek Bapak Ibu. Ya. Disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Lah Nabi kita Muhammad SAW itu dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk bertatap muka dengan Allah. Maka jumhur sahabat itu meyakini bahwa ketika Rasul kita Muhammad SAW Mi'raj ke Sidratil Muntaha, itu beliau melihat Allah. Ini kedudukan paling tinggi hadirin, yaitu orang yang mendapatkan petunjuk dengan cara diajak berbicara oleh Allah. Yang pasti nomor satu ini bukan kita. Nek ono sing ngaku-ngaku mesti nabi palsu. Stempelnya papat, gitu apa? Tangan tengen, tangan kiwa, sikil tengen, sikil kiwa, nyetempel kabeh palsu iki nabine mesti. Yang kedua, proses orang mendapatkan hidayah adalah Allah memberikan wahyu kepada orang itu. Bukan kita. Meskipun dia mengaku sebagai ratu seluruh kerajaan sejagat tuh. Nang Purworejo anane malan gue hebat toh itu. Itu yang pasti bukan dia, ini ora bakal itu. Kenapa? Karena kenabian berhenti ketika Rasul kita Muhammad SAW wafat. Proses yang kedua ini kadangkala berat, nggih. Kalau Nabi kita itu kadangkala para sahabat melihat Rasul kita itu berkeringat, duduk terdiam sampai keringatnya menetes, kemudian apa ini? Dahinya Rasul itu berkerut, nggih. Atau kalau sahabat yang merasakan, pernah ada seorang sahabat ya yang Rasul kita menerima wahyu itu ketika Rasul kita sedang duduk senderan dengan sahabat itu. Jadi dengkulnya sahabat itu dipakai oleh Rasul untuk nyender begini. Tiba-tiba Rasul kita mendapatkan wahyu. Dan sahabat itu mengatakan, saya belum pernah merasakan badan seberat badannya Rasul ketika Rasul menerima wahyu itu. Itu berat sekali hadirin sekalian. Sampai ketika wahyunya selesai, baru kemudian normal kembali. Nabi kita merasakan wahyu yang paling berat itu wahyu yang beliau mendengarkan seperti suara lonceng yang berdentang keras di atas kepalanya Rasul kita. Itu wahyu yang paling berat kalau belum menerima. Nggih. Kaya ngopo awake dirasa mikir kayak nggih to sudu bukane itu bagiannya awake dhewe kok men. Aku kepengen nyoba ora iso. Jenengan manusia biasa, saya manusia biasa. Ini hanya untuk para nabi. Yang ketiga, Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia itu dengan cara mengirimkan seorang utusan dari golongan malaikat untuk menyampaikan wahyunya kepada utusan dari golongan manusia. Ini ya mungkin namanya di mana ini. Ya. Jadi yang keempat adalah orang yang mendapatkan wahyu dengan cara diutuslah seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Memang tugas beliau adalah menyampaikan wahyu kepada para rasul dan beliau adalah pemimpinnya para malaikat. Anda tidak usah bertanya loh, nek wis Rasulnya sudah meninggal semuanya terus malaikat Jibril ngopo ya gaweane? Ora usah ditekokke. Nggih, kurang gawean le tekon niku Bapak Ibu nggih. Ngopo nggih to? Urusan itu Allah yang tahu dan biarlah itu urusan Allah. Urusan kita itu beriman bahwa ada seorang malaikat namanya Jibril alaihissalam tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Nggih. Dan ini prosesnya sudah berhenti kapan? Ketika Rasul kita Muhammad SAW wafat. Tahapan yang keempat itu adalah at-tahdits. At-tahdits, tahdits punika orang yang oleh Allah Ta'ala diajak berbicara hatinya. Diajak berbicara hatinya. Dia tidak mendapatkan wahyu, tetapi Allah mengajak berbicara hatinya. Karena ini orang-orang yang istimewa.
Rasul kita menyampaikan kama qala innahu kana fi ummamin qablikum muhaddatsun fa in kana fi ummati lakana Umar. Rasul kita menyampaikan sesungguhnya di tengah-tengah umat sebelum kalian dulu itu ada al-muhaddatsun, orang-orang yang diajak berbicara oleh Allah hatinya. Diajak berbicara oleh Allah hatinya. Dia tidak mendapatkan wahyu, tetapi karena orang ini begitu dekat dengan Allah, Allah bercakap-cakap dengan orang itu, tetapi hatinya, maka orang seperti ini, jiwanya itu persis seperti wahyu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Pikirannya, keadaan hatinya itu sesuai betul dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Rasul kita lajeng ngendika, kalaulah ada di tengah umatku, maka orang itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi tidak ada. Kenapa? Karena memang di dalam ajaran Islamnya Nabi Muhammad SAW, Allah mencukupkan kebenaran itu sumbernya dari Allah, disampaikan dengan satu pintu, yaitu Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Berbeda dengan umat sebelum kita. Umat sebelum kita itu kadangkala di dalam satu umat ada 3 orang nabi. Contohnya pundi? Contohnya wonten ing surat Yasin itu. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun idza arsalna ilaihim mutsnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalis, kata Allah Ta'ala. Ya, jadi ada satu bangsa itu yang 3 orang nabi yang diturunkan. Ya. Nanti ada bangsa yang di dalam satu hari diturunkan 400 orang nabi, sehingga sumber kebenarannya wong 400. Sinten punika? Bani Israel. Tapi 400 orang nabi itu dalam satu hari dipateni kabeh oleh Bani Israel. Ya. Tapi intinya bahwa kadangkala di dalam satu umat sebelum kita, sumber kebenarannya itu ada lebih dari satu. Tetapi kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak begitu. Itu sebagai keistimewaan dari ajaran Islam. Jadi kebenaran umatnya Nabi Muhammad itu jalurnya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala diajarkan kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Lah kemudian dari Nabi Muhammad menyebar sampai kepada kita ada 104.000 orang sahabat. Kalau mereka semuanya dai, berarti setelah Rasul baru kemudian pintunya 104.000 orang. Ya, kemudian diajarkan kepada tabiin sampai kepada kita hari ini. Jadi, maka di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad SAW tidak butuh muhaddatsun. Ya. Engkang angka gangsal, cara orang mendapatkan hidayah itu adalah bayanul am, sinau, bahasa sederhana kita. Nggih, nek kita kepengen kenal agama yuk sinau. Kalau orang tidak mau belajar ya tidak akan mendapatkan petunjuk. Pramila Allah Ta'ala ngendika a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah memberikan petunjuk kepada mereka dengan apa? Ya dengan keimanan yang mereka miliki. Jadi keimanan itu prosesnya digoleki, disinau. Proses yang kelima, kalau orang ragilem sinau ya ora bakal oleh pituduh. Nggih, nanti kalau hati saya terbuka ya akan terbuka dengan sendirinya kok Mas. Nek mboten nggih mboten ya wis ora tenanan nanti. Nggih, gampangane di depan jenengan ana sate. Nggih. Terus dijajake karo kancane. Gitu, sate kelathak meneh Mas. 10 tusuk sisan. Nggih to. Ambune ketuk ngendi-ngendi dia mengatakan, "Mangkeh Mas. Niki mangke nek takdire satene mlebu nang wetenge mlebu dhewe kok." Oh, dibodoh-bodoh goblok-goblok kancane, entekke kancane Mas terusan. Ya. Ning aneh nggih nek urusan madang ki ora ngono kuwi. Ning nek urusan petunjuk ngono kuwi ya. Nggih to. Ora adil niku Bapak nggih. Oh, nek Allah berkehendak memberikan saya kebaikan, oh ya mlebu dhewe kebaikan. Ini nek urusan pituduh, nek urusan madang ora gelem ngoten niku. Ya, tidak adil manusia itu kepada Allah Ta'ala. Ya, semoga kita bukan termasuk orang seperti itu. Yang keempat, yang kelima, yang keenam itu bayanul khos. Bayanul khos itu pun apa? Allah memang membuka hatinya. Kadangkala ini rezeki ya, kalau kita sudah sejak lahir kita muslim. Sakderengipun nyuwun ngapunten bapak-bapak ingkang wonten wingking pindah mawon nggih. Masih banyak yang kosong sini. Biar yang masuk belakangan sakit melebet. Yang belakang ini lho Pak, nyuwun ngapunten nggih. Di sini saja betul-betul ini.
Kita lajengaken nggih. Monggo pindah mawon mboten napa, Pak. Lenggah mriki niku lho. Kita lajengaken hadirin. Bayanul khos ini memang kadangkala kita menemukan. Ya kalau kita, karena kita sudah mendapatkan petunjuk, kita ini muslim, maka secara bayanul khos kita sudah dibuka hatinya oleh Allah. Bayanul khos punika punapa sih kalau bahasa Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah at-taufiq. Allah membuka hati seorang manusia untuk menerima Islam. Lah kita sudah, tinggal kita bisa memelihara atau tidak. Tinggal bagaimana kita bisa mengembangkan atau tidak. Karena kadangkala manusia itu ada yang modelnya beribadah dipilih sing enak-enak. Panjenengan bika surat Al-Hajj ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Dan di antara manusia itu ada orang yang beribadah kepada Allah seperti berdiri di pinggir jurang. Orang berdiri di pinggir jurang itu setengahnya selamat, setengahnya ciloko. Kenapa? Karena dia berdiri di pinggir jurang yang sangat dalam. Setengahnya urip, setengahnya mati. Tidak kuat. Nek bahasane wong Jawa tepat minggring-minggring ling ibadah. Nggih. Tandanya apa? Allah Ta'ala ngendika in asobahu khairun itma'an nabi. Masih prolog, belum kita masuk ke dalam pengertian nggih. Orang itu kata Nabi, kata Allah Ta'ala, apabila dia beribadah, kemudian dia merasakan nikmat dunia karena ibadahnya itma'an nabi, maka dia tenteram. Oh, agama ki apik. Wa in asobathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Tetapi ketika dia beribadah kepada Allah, datang kepada dia bencana dunia, maka dia berpaling meninggalkan Allah dan lupa dari Allah Ta'ala. Khasirat dunia wal akhirah. Lajeng Allah Ta'ala menyampaikan orang seperti itu orang yang rugi dunia akhirat. Wadzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Jadi ayat ini ada sebab nuzulnya Bapak Ibu-ibu. Sebab turunnya apa? Terus ada sekelompok orang Arab Badui, tidak semuanya nggih, tapi ada sekelompok orang Arab Badui ingkang masuk Islam. Mereka datang kepada Rasul, masuk Islam. Apabila mereka pulang ke rumah, istri mereka yang baru mengandung kemudian melahirkan anak-anak yang sehat, kalau mereka berdagang kemudian untungnya banyak, kalau mereka bercocok tanam maka hasilnya bagus, apalagi intinya untung, maka mereka mengatakan oh agama kita ini apik, Islam ki apik, maka mereka tetap menjadi seorang muslim. Tetapi kalau mereka pulang ke rumah, nggih, istrinya melahirkan anak yang cacat, dodol ora payu, kemudian bercocok tanamnya hasilnya buruk, maka mereka mengatakan oh agama Islam ki agama sing elek, kemudian mereka murtad keluar dari Islam. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya ini, dan di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah ala harfin, seperti orang yang berdiri di pinggir jurang, tidak kuat, isik pilah-pilah, isik pilih-pilih hadirin sekalian. Ini yang diajarkan oleh Islam, ya bagaimana kita menjadi seorang muslim yang kuat, ya kokoh di dalam menetapi Islam. Bayanul khos kita sudah miliki. Tingkatan yang ketujuh. Yang ketujuh nggih? Ya. Kemudian yang kedelapan, tingkatan yang kedelapan itu hidayah yang Allah berikan kepada manusia dengan cara diberi kemampuan untuk mau mendengarkan kebenaran. Tadi yang kita bicarakan ini. Allah membuat orang itu mau mendengarkan kebenaran. Mau mendengarkan kebenaran. Yo orang iso nglakoni nek kon sinau kon ngaji seneng misalkan, itu lebih baik loh hadirin. Maka kalau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punika ngendika, jadilah kalian orang yang alim. Kun aliman. Nek dadi wong alim ora iso kun muta'alliman, dadi wong sing seneng sinau. Kayak kita ini orang yang suka belajar, nggih. Thalibul ilm, kita ini para pencari ilmu. Kalau tidak ya kun muhibban, jadilah orang yang suka dengan orang yang alim, suka dengan orang yang mencari ilmu, suka dengan ilmu Islam, ya. Kalau misalkan tidak, jadilah orang yang membiayai dan punya keinginan untuk itu. Ini yang keempat. Wala takun khamisan, kata beliau, jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima tuh ya udah sing nomor 1, udah nomor 2, udah nomor 3, udah nomor 4. Ini nomor 5, aja dadi wong nomor 5, nggih to.
kon ngibadah wegah, kon sinau wegah, dadi wong apik wegah, pokoke men wegah karo wegah. Sing penting golek duit. Nggih, jangan begitu hadirin sekalian, nasadani Allah wa iyyakum. Jangan. Ya, yang kesembilan adalah memanfaatkan kemampuan untuk sebenarnya hampir sama dengan nomor 6 nggih. Jadi memanfaatkan kemampuan untuk mempersaksikan ilmu di alam semesta, ya belajar tapi dari tadabbur alam yang ke-9. Nggih. Jadi mempersaksikan kebesaran Allah di alam semesta ini. Kenapa? Karena di dalam berbagai macam ciptaan Allah, Allah mengajarkan kebaikan kepada manusia. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Demikian hadirin sekalian, dari 9 proses ini salah satunya adalah as-sima, yang kita bicarakan. Jadi seorang manusia yang baik itu Allah akan buat dia mau mendengarkan kebenaran. Sing penting krungu sithik, ya, sing penting dia suka mendengar kebenaran. Maka nanti prosesnya kalau dia sudah suka mendengar kebenaran, Allah akan membuka hatinya. Yang penting dia istiqomah. Karena kenapa begitu? Karena proses hidayah itu ketika sampai ke dalam hati manusia, maka dia akan mengajak manusia mengerjakan amal yang lebih baik. Kalau bahasa Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, lil insani lammatani, lammatu minas syaiton, walammatu minal malaikah. Rasul kita menyampaikan bahwa manusia itu memiliki 2 bisikan. Satu bisikannya setan, dia akan selalu mengajak orang untuk mengerjakan keburukan. Dia kerjakan satu keburukan, dia akan diajak mengerjakan keburukan yang kedua. Kalau dia sudah mengerjakan keburukan yang kedua, dia akan diajak mengerjakan keburukan yang ketiga. Wes, setan ini ngoten niku. Nggih, es napa wis. Pertama kali ra gelem tetek, wis teteki ora apa-apa Mas. Sing penting nggar kowe engko zikir nang pinggir dalan iki. Oh ya zikir. Ya wis tetek bar niku. Nggih. Bar kuwi ya nek ngono nek mengzikir tok ya ora apa, ya sing-sot ora apa-apa. Akhire ya sing-sot gitu Bapak. Bar kuwi engko terus diajak nek ana cewek meliwat ya sweet ora apa-apa, meng sweet tok ora ngopo-ngopo tok kangil. Ya setan itu begitu. Maka kalau panjenengan ingat kisahnya Barsiso, nggih no, seorang abid Bani Israel yang diceritakan oleh Rasul kita Muhammad SAW, itu kan digoda oleh setan begitu. Nggih. Jadi Barsiso itu sampai Rasul kita menceritakan loh itu, seorang abid Bani Israel yang begitu terkenal dengan ibadahnya, sampai di dalam riwayat para sahabat menyampaikan orang ini belum pernah mengerjakan dosa meskipun hanya sekali. Suwake ngapike. Bukan nabi loh ini, karena tidak ada nabi yang murtad, tidak ada. Semua nabi itu manusia pilihan. Wong sing terkenal soleh sepanjang hayat, tetapi setan tidak kalah untuk menggelincirkan hatinya. Sampai kemudian terjadi peristiwa ada 3 orang soleh dari Bani Israel yang kepengen berjihad fisabilillah, sedangkan mereka punya adik perempuan 1. Mereka mencari siapa orang yang bisa dititipi sang adik ketika mereka tinggal untuk berjihad fisabilillah. Akhirnya setelah digulai ketemulah Barsiso wong soleh kayak titip kalau Barsiso ini. Oleh Barsiso pertama kali sang adik perempuannya 3 orang mujahid tadi itu diletakkan di luar rumah. Kenapa? Bukan mahram. Tapi kemudian setan menggodanya setengah lama, ora popolah cedake. Maka kemudian dia didekatkan di kamar yang berdampingan dengan rumah. Ya, setelah itu dia setiap hari selalu mengirimkan makanan. Biasanya diletakkan di depan pintu. Ya, kemudian oleh adik itu tadi yang perempuan tadi diambil dari dalam. Setelah itu kemudian tidak mengapa makanannya dilebokke neng jeron pintu, toh dia masih di luar pintu. Akhirnya kemudian makanan dia letakkan di dalam pintu. Setelah dia diletakkan di dalam pintu, berjalan beberapa waktu, kemudian dia berpikir, oh rapopo lah aku tak melebu, toh masih ada hijab kok. Nggih, akhirnya dia masuk ke dalam kamar di balik hijab. Setelah itu diajak jagongan. Setelah diajak jagongan, kemudian diajak ketemuan. Setelah diajak ketemuan, dizinai perempuan itu. Ya begitu dizinai dia hamil, Barsiso bingung, waduh kayak piye engko nek kakang-kakangne buali, aku dadi perkara. Akhirnya kemudian sing wedok di pateni sisan oleh Barsiso. Sampun hadirin sekalian. Habislah kebaikan yang dia miliki. Jadi lamatu minas syaiton itu begitu. Ingkang angka kalih walamatu minal malaikah, Rasul kita ngendika yang kedua itu bisikan malaikat.
Bisikan malaikat itu sama, sifatnya bagaimana dia akan mengajak manusia untuk melaksanakan tambahan kebaikan. Kalau ada orang melaksanakan satu kebaikan, maka malaikat akan mengajak dia untuk mengerjakan kebaikan yang lain. Silahkan dicoba, misalkan begini ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, panjenengan kepingin bisa menghatamkan Quran 1 bulan sekali, mengketoke abot. Ya piye saling ya wis lah, sekarang pertama kali panjenengan maca Quran, sing penting istiqomah, Anda lazimi setiap hari, saisane. Nggih. Saisane berapa? Mungkin setengah juz ya. Monggo dilazimi setengah juz. Meskipun Rasul kita menyampaikan paling tidak ngatamke Quran punika 1 bulan sekali, 30 hari sekali. Nek ngoten niku abot Mas. Ya sudahlah. Sing penting jenengan setiap hari membaca Quran. Kalau Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ngendika minimal 100 ayat. Kalau kurang dari 100 ayat itu selek wong Islam kok sedina kurang saka 100 ayat. Kalau Rasul kita ya 1 juz. Ya, meng nek kon 1 juz kon ngebut kita ora iso ya sudahlah tadi loh. Anda lazimi, kalau Anda sudah melazimi setiap hari setengah juz, maka malaikat akan mengajak panjenengan untuk membaca Quran lebih banyak. Nanti kalau panjenengan sudah bisa melazimi bahkan setiap hari 1 juz, maka Anda akan diajak oleh malaikat untuk menghatamkan Quran 1 hari, 1 bulan 2 kali. Dan itu biasa hadirin, memang begitu. Bisikan malaikat itu begitu hadirin sekalian. Ya. Jadi Allah Ta'ala yang penting mengajak kita, membuka hati kita dan mengajak kita untuk mau mendengarkan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullaha wasma'u, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, wasma'u. Kalau Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir, kita akan menyampaikan wasma'u, dan bertakwalah kalian kepada Allah serta dengarkanlah perintah Allah. Itu maknanya ati'u wasma'u wa ati'u. Dengarkan perintah Allah kemudian taati. Kenapa? Karena proses seseorang bisa taat itu dia harus tahu dulu apa yang harus dia kerjakan. Dan salah satu cara tadi kita bicarakan proses mendapatkan hidayah, salah satu cara agar kita tahu apa yang harus kita kerjakan, kita dengarkan kebenaran itu. Nggih. Memang begitu hadirin sekalian. Kalau misalkan kita dibebani untuk menjadi seorang mujtahid, kangelan nggih. Ya, karena Allah kan memerintahkan kita agar menjadi orang yang mengetahui segala sesuatu, tetapi kan kemampuan kita tidak begitu. Ya paling tidak kita ini adalah orang yang suka mendengarkan kebenaran kemudian melaksanakan kebenaran. Ya, jadi kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari Imam Al-Qurtubi ketika mengatakan memaknai wasma'u itu maksudnya kata beliau ya dengarkan kemudian taati, karena prosesnya adalah mendengarkan kemudian mentaati. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dalam hal ini siapa? Orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Bapak-bapak, apa yang dikerjakan oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam, diceritakan oleh Nabi Nuh alaihissalam wonten ing surat Nuh. Nabi Nuh mengatakan kullama ta'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Panjenengan buka surat Nuh. Ayat keberapa? Cari surat Nuh nanti di dalam surat Nuh itu. Kullama ta'utuhum litaghfir lahum, wahai Allah, setiap kali aku mengajak umatku untuk beribadah kepadamu, dengan ibadah itu kemudian engkau mengampuni dosa-dosa mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, maka mereka segera memasukkan jari mereka di telinga mereka. Jadi setiap kali Nabi Nuh mengisi pengajian begini ini, maka umatnya Nabi Nuh itu langsung nek jenengan sing dadi Nabi Nuh tok kapakno wae. Oh, dugange kabeh gitu nek awake dhewe. Tapi Nabi Nuh itu seorang nabi yang sabar betul. Ya, nabi yang sabar betul sampai perlu dimasukkan ke dalam ulul azmi minar rusul. Kenapa? Karena sabarnya. Bayangkan. Tidak cukup itu. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Ora cukup ngoten niku. Bahkan kemudian bajunya, wahya jane nganggo kami. Bajunya itu setelah ditutup telinganya, jarinya dimasukkan ke dalam telinga, itu kemudian bajunya ditutupkan di wajah mereka. Wes piye nek ngoten niku? Mas mbok monggo Mas salat itu langsung
Ya. Nabi Nuh sabar sampai berapa? 950 tahun beliau berdakwah. Diperlakukan seperti itu dan beliau tidak pernah marah. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ya sudah, setelah 950 tahun Allah menganggap cukup kesabarannya Nabi Nuh, maka orang yang setiap kali didakwai kok menutup telinganya apa? Tenggelam semuanya di dalam banjir, entek, nggih, tumpes. Hadirin sekalian, asadhanillah wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Jadi rupanya orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran itu tanda keburukan. Ayat ingkang kanggo kalih Allah Ta'ala menyampaikan wonten ing surat At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kesanggupanmu, maksimal kita. Mastata'tum itu maksimal nggih. Jangan mastata'tum berarti sak penake dhewe, jangan begitu le maknai. Ora bener niku. Jadi ketika Imam Syafi'i rahimahullah kepengen mengajarkan fattaqullah mastata'tum niku muridnya kon melayu, Pak. Mubeng lapangan. Munggah-munggah. Piye sik kuat tasih. Mubeng ora mubeng. Sampai munggah-munggah piye kuat-kuat mubeng sampai akhirnya ndeprok di depannya Imam Syafi'i, belum mengatakan begitulah mastata'tum ngono kuwi lho. Ya, kalau orang sekarang mastata'tum itu berarti ora sah. Nek ora sah ya sak penake dhewe, ndak begitu. Kenapa Bapak-bapak, surat At-Taghabun ini sebenarnya menjadi peringan dari firman Allah surat An-Nisa Ali Imran. Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat berapa Mas? Ayat 201 atau 202. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat 102. Jadi ketika ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sepenuh ketakwaan dan jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Para sahabat apa memaknainya? Berarti mereka diperintahkan oleh Allah untuk memaksimalkan takwa mereka sampai mati. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, berat betul ini bagi kami. Masuk kami tidak boleh naik turun. Firman Allah itu dimaknai para sahabat begitu loh hadirin. Hak kotu itu berat, maknanya kita maksimal sepanjang hayat pokoknya. Tidak ada begini, tidak ada. Sedangkan iman kita itu naik dan turun. Maka kemudian karena kasih sayang Allah kepada para sahabat, lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya surat At-Taghabun ayat 16 ini. Fattaqullaha mastata'tum. Para sahabat ayemo ya wis. Neng sekali lagi mastata'tum maknanya tadi nggih, jangan mastata'tum sak penake dhewe, jangan begitu. Ya. Karena memang kenapa? Karena memang kemampuan manusia berbeda-beda. Ada orang yang sanggup setiap hari membaca Quran 10 juz, onten mboten onten hafal Quran wonge. Nggih to, umbah-umbah selama tidak di kamar mandi karo maca Quran, boleh tidak? Boleh selama tidak masuk kamar mandi. Nggih to, nyapu latar karo maca Quran, wong dihafal Quran. Nyetir kalau maca Quran wong hafal Quran. Napa malih Bapak nggih? Mancing kita ora ono, mancing karo maca Quran ora ono. Ora ono kita pokoke plekan doro ora ono ya gitu. Nggih. Apa laos dodol neng pasar ya maca Quran, macul ya maca Quran. Kenapa dia hafal Quran? Tapi kalau orangnya tidak hafal Quran, kangelan kon bisa membaca 1 hari 10 juz kangelan. Kenapa? Dia tidak hafal Quran. Jadi memang kemampuan manusia berbeda-beda. Ada orang yang puasa Senin Kamis Sabat, ada orang yang puasa Daud etal mawon dia. Ya. Maka Allah mengatakan mastata'tum itu mungkin kalau bahasa kita kerjakan sesuai dengan settingan badan kita dan kemampuan kita. Tidak ditinggalkan yang dikerjakan. Kalau bahasanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menika iqtisadun. Pas pertengahan untuk kita kerjakan dengan sesuai pertengahan kita. Orang kadang-kadang memaknai, walas remeh, enggak begitu. Mastata'tum itu maksimal tapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Wasma'u, setelah itu dengarkanlah semua perintah Allah. Kenapa? Karena ini proses seseorang mendapatkan kebaikan. Jadi orang kepengen menjadi orang baik, apa yang dia kerjakan, dia harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Caranya dos pundi, caranya adalah mendengarkan kebaikan, membuka hati. Jadi Bapak, proses setelah mendengarkan kebaikan lalu mentaati kebaikan, maka pengertian as-sima, apa pengertiannya? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan as-sima, manzilatus sima, manzilah yang ke-11. Yang ke-11 nggih, bukan manzilah yang ke-263. Nah, 260 jangan 345, oh kuwi nggih no. Bukan, ini 263 itu halamannya, karena saya itu mek ora bingung le nyusun makalah terus saya tulis halamannya karena harus nyari-nyari. Ini manzilah yang ke-11. Ada 11 manzilah dari 53 manzilah. Jadi kita menghatamkan kitab Madarijus Salikin mungkin ya kira-kira 20 tahun yang akan datang mungkin. Mungkin nggih, Pak nggih. Ini baru manzilah yang ke-11, makanya dhewe ngaji pun pinten tahun? Wis 11 tahun ya, Mas, 10 tahun, hampir 11 tahun. Nggih. Tanbihul qalbi ala ma'anil masmu'. Jadi as-sima itu perhatian hati terhadap setiap makna dari kebenaran yang didengar. Dia perhatikan. Ya. Tidak cukup itu, wa tahrikuhu anha, kemudian dia mulai bergerak untuk mencari kebenaran itu. Dia perhatikan dengan seksama kebenaran itu yang mana dia dengarkan baik-baik. Ya. Contoh cara mendengarkan yang paling indah menika sinten? Para malaikat. Nggih. Akhlak yang paling mulia itu adalah akhlaknya para malaikat ketika berhadapan dengan Allah. Wes. Jadi Rasul kita menceritakan para malaikat itu kalau Allah berfirman maka seluruhnya menundukkan kepala dan seluruhnya itu memasang telinga sehingga tidak ada, kalau bahasa kita, kalau bahasa saya loh, tidak ada satu huruf pun yang luput. Nggih. Diwaca i, artine beda. Nggih to. Basa Jawa apa meneh nggih Bapak nggih. Jadi betul-betul diperhatikan setiap huruf. Ya. Itu malaikat, mereka semuanya menundukkan pandangan. Baru setelah Allah selesai berfirman, Rasul kita menyampaikan, maka para malaikat akan memandang Allah dan pertama kali yang memandang adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Jadi jangan sampai satu huruf pun luput. Karena sepindah malih perbedaan huruf di dalam Quran itu maknanya berbeda nggih. Rasa ado-ado basa Jawa, kathok karo kotak iki rada padha. Meng A karo ne diwalik nggih to. Nggih Mas. Begitu hadirin nggih. Wa tahrikuhu anha, kemudian dia bergerak menuju kebenaran itu. Tolaban, apa dia bergerak untuk apa? Satu mencarinya. Waharoban, kemudian dia berlari menujunya, sudah kita bicarakan di dalam proses firor. Wahubban, dia bergerak mencari karena cintanya. Wabughdon, kalau misalkan itu adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu maka dia meninggalkannya karena membencinya. Ya. Wa hatun yuhatu bikuli ahadin ila makani wa ma'alafihi. Sima adalah perkara yang menempatkan seorang pada kedudukan yang benar. Jadi sima itu memperhatikan dengan seksama hati dan telinganya setiap makna kebenaran yang dia dengar. Dia cari, dia pelajari, dia dengarkan dengan seksama. Setelah dia dapat maknanya, dia bergerak mencarinya. Dia bergerak mencarinya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum itu begitu. Kalau Rasul kita mengajarkan satu kebenaran, maka para sahabat akan mencari. Masih ingat kisahnya ketika sahabat yang miskin matur kepada Rasul, ya Rasulullah, orang-orang kaya mengalahkan kami dengan sedekah mereka dan mereka membebaskan budak. Maka diajarkan untuk membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Sahabat yang kaya tidak lama tahu kenapa, karena mereka perhatikan iki wong sing dikir rada suwe iki apa to? Dirungokke. Nek saiki kan leleh luweh Bapak nggih. Suwe apa ora sak karep sing penting butuhku rampung. Kalau para sahabat dulu ketika melihat seorang sahabat kok mengerjakan satu amal soleh yang mereka anggap sesuatu yang berbeda, mereka percaya itu dari Rasul, maka mereka perhatikan, apa kuwi iki? Nggih. Untuk apa? Untuk dikerjakan.
Bahkan ada seorang sahabat itu yang menikahi istri seorang sahabat yang meninggal. Sahabat meninggal, istrinya itu dinikahi. Kenapa? Karena dia kepingin tahu amal ibadah yang dikerjakan oleh sahabat yang meninggal. Ibadahnya opo? Carane piye? Bojone dinikahi. Apik toh Bapak Ibu. Kenapa? Karena hausnya dengan kebenaran. Jadi kalau mereka mendapatkan satu kebenaran dikejar betul, maka Allah menyebutnya dengan was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Siapa yang paling berat disebut sebagai as-sabiqun? Para sahabat. Jadi orang yang kalau sudah mendapatkan kebenaran mereka kejar secepat mungkin. Tidak akan berlama-lama, tidak akan berleha-leha. Kenapa? Waktunya pendek, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Mati di belakang kita mengejar kita. Ya, maka tidak ada, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, orang firor, sudah kita bicarakan kemarin, orang firor itu akan menghilangkan sifat saufa. Ya, nanti. Mas, maca Quran, oh, enggak begitu. Ya, nanti akan ditinggalkan oleh as-sabiqun. Orang yang bergerak cepat menuju kebaikan akan meninggalkan itu. Maka ada pertanyaan Bapak Ibu-ibu dari materi kita menawi wonten pamrutan pirsa dari materi kita. Masih banyak materinya Bapak Ibu-ibu nggih. Cekap, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.